Ya, selamat datang kepada adik-adik sekalian. Terima kasih kepada Mang Pendeta, Inang Pendeta, dan Mang Guru, dan seluruh keluarga dan adik-adik sekalian. Selamat datang di Jetun Selangit. Inilah Jetun kita. Jadi kalau kita perkenalkan, ini sekitar 30 hektar. Jadi ada 15 hektar di depan dan 15 hektar akan kita telusuri ya untuk reforestasi penanaman pohon. Baik, sebelum kita melangkah dalam penanaman pohon, ya saya ditemani saudara kita ahli reforestasi dan ahli pertanian. Nanti akan saya berikan waktu dan kesempatannya, Amang Mariot Siburian. Daerah Jetun ditumbuhi berbagai tanaman dan pepohonan ya. Jadi selamat datang sekali lagi. Kesempatan ini kita akan bersahabat dengan alam, bersahabat dengan ciptaan Tuhan ya. Nah, jadi tidak hanya sebatas persahabatan dengan manusia, teman-teman atau kawan-kawan, tetapi kita juga bersahabat dengan alam ciptaan Tuhan. Lihatlah alam semesta dan segala isinya, bintang yang di langit biru, siapa yang menciptanya? Peredaran matahari, siapa menjadikannya? Makhluk hidup semuanya, siapa yang menciptanya? Itu makhluk hidup semuanya, siapa yang menciptanya? Nah, saya mau bertanya, coba sebutkan salah satu dari makhluk ciptaan Tuhan yang saudara ketahui. Satu, manusia, tumbuhan, hewan. Namanya juga bisa disebut. Apa sih? Manuk, anjing, babi, kerbau, monyet, ikan, angsa. Apalagi makhluk hidup semuanya, siapa yang menjadikannya? Tuhan. Sada Musa sada ayat sada. 1, 2, 3 ya. Sada Musa sada ayat sada. Apa? Mulana langit dan tanah. Pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau seperti itu halnya, siapakah pemilik langit dan bumi dan segala isinya? Pasti Tuhan ya, karena Dia yang mencipta, Dia pemiliknya. Tapi kalau kita baca dalam Kejadian 1:31, tahu nggak? Kejadian 1:31, Allah melihat segala ciptaannya sungguh teramat baik. Lihat ya. Jadi tadi yang anda saudara-saudara adik-adik sebut, ada kelinci, ada pohon, ada bunga, ada manusia. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah baik. Tidak ada satupun yang bopeng, tidak ada satupun yang rusak, tidak ada satupun yang cacat. Lihat ini. Jadi Tuhan menyerahkan kepada manusia ciptaan yang sungguh amat baik. Gitu ya. Nah, untuk menjaga ini, merawat dan memelihara, Dia mencipta Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk dua hal. Pertama, memelihara dan merawat. Bersahabat, memelihara dan merawat. Jadi, ternyata Tuhan menempatkan manusia ini, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Eden, di ciptaannya untuk merawat dan memelihara. Dua hal. Apa tadi? Merawat dan memelihara. Bersahabat dengan segala ciptaan. Bersahabat dengan alam. Jadi Tuhan menugaskan Adam dan Hawa untuk dua hal, merawat dan memelihara. Bersahabat dengan alam. Namanya saja persahabatan. Coba, kalau siapa namamu? GB, Bang. GB.
Gaby. Gaby dan Sijali. Olivia. Kalau Gaby bersahabat dengan Olivia, pasti Gaby tidak akan pernah menyakiti Olivia. Ya kan? Kalau Gaby bersahabat dengan Olivia, pasti dia apa? Mencintai. Bersahabat namanya mencintai, tidak akan pernah menyakiti, apalagi menyiksa. Ya kan? Apalagi mencuri, hanya menyusahai pikirannya. Itu namanya persahabatan. Jadi kalau disebut bersahabat dengan alam, mencintai alam, memelihara alam, mengasihi alam, memberikan sesuatu yang terbaik bagi alam, itu namanya persahabatan dengan alam. Jadi tadi kalau kita sebutkan kucing, pohon, apalagi manusia, bunga, di dalam tanah juga ada segala makhluk ciptaan Tuhan, mikroorganisme dan lain sebagainya. Harus kita sayangi, harus kita kasihi, harus kita pelihara, harus kita rawat, harus kita menjalin persahabatan. Demikian Adam dan Hawa diberikan mandat oleh Allah untuk merawat dan memelihara. Nah, sekarang adik-adik sekalian, kita ternyata juga diberikan Allah mandat, perintah oleh Tuhan untuk memelihara dan merawat, peduli dengan alam. Nah, jadi kalau kita baca Kejadian 1:28, tahu nggak Kejadian 1:28? Ada sebuah perintah, ada sebuah mandat yang diberikan Tuhan setelah diberikan bumi ini bagi kita. Kalian yang memiliki bumi ini, aku serahkan bagi kalian. Tapi ingat, Kejadian 1:28, berkuasalah. Berkuasalah atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tetapi kata kekuasaan dalam Kejadian 1:28 itu tidak bisa lepas dari Kejadian 2 ayat 15. Apa itu Kejadian 2 ayat 15 tadi? Adam diperintahkan memelihara dan merawat. Jadi kata berkuasa tidak akan pernah ditafsir dengan kesewenang-wenangan, perbuatan keserakahan, perbuatan kejahilan, membabat habis pohon, membabat dan menyiksa habis ciptaan Tuhan. Nah, itu dilarang karena harus dihubungkan dengan Kejadian 2 ayat 15, merawat dan memelihara. Dalam Markus 16 ayat 15 juga, pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Itu pertanda juga peduli dengan alam, sayangi ciptaan Tuhan. Tahu nggak waktu Pak Pendeta mengubur orang meninggal, tahu apa yang disebut? Sian Tano Doho Mulak Magebetano. Itu kan? Sekali lagi, Sian Nah, nani dege munai Tano do kedan. Siat Tano Doho Mulak Maho Gebetano. Berarti ho Tano Doho Tano. Betul do? Tano Doho kan? Itu lagi. Dang hea mang padita madok siap batu doho mulak gabe batu siat Tano Doho mulak gebetan. Jadi mau siat Tano do hita. Ya, jadi ada seorang ahli ya memeriksa, ternyata kalau diadakan kremasi itu tung jolma sarupa unsur-unsur nenek tanoi sama dengan manusia. Tidak ada perbedaan. Itu berarti setan udah mulai magebetano. Coba sebut apa yang tumbuh di atas tanah. Salah satu adalah pohon. Lihat. Jadi kesamaan dan persahabatan, persaudaraan kita dengan tanah, dengan semua yang tumbuh di atas tanah, luar biasa, harus kita jalin bersama. Itu adik, so tu ngadong nama negai, natino perdebatan tubuh di atas tanah, na adong di atas tanah. Nah itu, sekarang kita akan bersahabat dengan alam melalui pohon ini. Pohon juga syatano do, tubuh, dia tumbuh dari tanah. Tadi manusia juga hidup dari tanah. Segala sesuatu sumber kehidupannya ada dari tanah. Nah, jadi pohon juga, lihatlah ya, pohon ini akan tumbuh dari tanah, ya, daunnya akan menghasilkan oksigen dan mengabsorb karbon dioksida. Nah, daunnya juga akan berjatuhan dan akan menjadi kompos, dekomposer, akan merawat tanah dan tanaman. Pohonnya juga, nah semuanya akan
berguna bagi manusia. Nah, oleh sebab itu, persahabatan kita dengan alam adalah juga persahabatan kita dengan pohon dan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah. Nah, oleh sebab itu, kalau kondisi kita sekarang banyak yang serakah dengan alam. Siapa itu? Banyak yang merusak alam, menebangi pohon, membabat habis para pepohonan oleh penguasa, pengusaha, kapitalis, autokrasi, dan penguasa, pengusaha. Nah, keserakahan terhadap alam, membabat habis pohon, itu adalah perbuatan keji melawan mandat dan perintah Allah. Nah, oleh sebab itu, mari rawat pohon ini. Nah, untuk itu, terima kasih atas kedatanganmu. Kita akan menanam 1000 pohon di daerah yang masih kosong. Nah, kita akan melangkah ke sana. Kalian akan menjadi angkatan ke-18. Jadi pemuda-pemuda remaja sudah berdatangan untuk bersahabat dengan alam dan menanam pohon di sekitar Jaytun ini. Nah, sekali lagi, terima kasih. Peduli terhadap alam berarti juga ikut menanam pohon. Nah, kalau kita menanam pohon saat ini, maka saudara-saudara adik-adik juga sekembalinya dari Jaytun ini, tanamlah pohon, rawatlah bumi, ya. Tanamlah pohon, rawatlah bumi, kasihanilah dan sayangilah ciptaan Tuhan. Jadi sebenarnya petani-petani kita, mereka juga harus bertobat, meminimalisasi pupuk kimia. Pupuk kimia sebenarnya itu bisa mampu membunuh organisme di dalam tanah. Nah, mengurangi untuk tidak membunuh, ya, menggunakan pestisida, kompos organik untuk bersahabat dengan ciptaan Tuhan dan alam ciptaan Tuhan. Nah, sekali lagi, mandat Kristus bersahabat dengan alam, mari kita jalin dengan baik. Berkuasalah, tapi jangan lupa rawatlah bumi dan peliharalah bumi. Markus 16 ayat 15, pergilah ke segala makhluk, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Pergilah ke bumi ini, ke dunia ini, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Nah, demikian pengantar singkat. Terima kasih sekali lagi kedatangan, kehadiran adik-adik sekalian, saudara-saudara, dan amang pendeta yang hadir dan guru yang membawa adik-adik kita ini lebih cinta kepada alam cipta Tuhan. Melatih di Haroromuna, unang lupamu. Menanam pohon di Jaytun, itu berarti peduli kepada alam ciptaan Tuhan. Nah, soni masenau, melatih di kesediamuna ubegesa, upasakma Tuhan mang seburian, lau mengatur teknis bagaimana kita akan menanam pohon selama beberapa jam ke depan. Silakan, Mang. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Shalom. Dari HKBP mana? Garoga. Barita. Perkenalkan, nama saya Marihot Siburian. Saya juga pemuda Kristen seperti teman-teman sekalian. Saya juga masih anak muda. Dan saya di sini divisi 1 reforestasi. Pengertian reforestasi ini adalah pemulihan ekosistem alam dengan penanaman pohon. Nah, dengan penanaman pohon ini kita memulihkan ekosistem alam. Ada yang tahu pengertian ekosistem? Ini udah pada adik-adik SMA ya. Jadi ekosistem ini adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Ya, jadi kita akan melakukan penanaman pohon, itu arealnya di belakang, dan kita nanti di sana penanaman pohonnya itu kira-kira ini teman-teman ada berapa orang? Berapa? 38 orang. Oke. Nanti kita bagi dua nanti kelompoknya. Ini teman-teman yang perempuan yang ringan, nanti teman laki-laki agak berat. Karena kita juga sudah persiapkan lubang tanam dan bibit di lahan. Kebetulan di sini kita ada contoh pohon yang mau kita tanam, tingginya kurang lebih 30 cm. Di sana kita sudah disediakan lubang yang mudah. Nanti di sana ada cangkul, bibit,
dan juga kompos. Nanti saya sendiri sebagai penanggung jawab di lapangan. Kalau ada adik-adik yang mau tanya nanti tentang seputar penanaman, boleh tanya langsung kepada saya. Dan kita nanti akan melakukan penanaman pohon di areal dengan cara polybagnya kita buka, lalu kita letakkan tanaman pohonnya di tanah, baru kita timbun sampai batang lehernya saja, dan nanti kita lanjut dengan penyiramannya, baru kita padatkan arealnya. Sudah paham? Apa yang dipahami? Penanaman pohon. Cara penanaman pohon. Oke, jadi kira-kira demikian Pak. Ya, oke. Singkatnya. Oke, Mang, langsung Mahita, Amang Bancin. Kita turun lapangan. Nah, jadi kita bisa dari sini saja ya. Kita mau lihat ada 2 reforestry, ada 2 hutan mini. Ini hutan mini 2, itu hutan mini 1. Jadi kita bisa lewat itu apa? Solu-solu tadi. Jadi solu-solu itu bisa tembus sampai ke hutan mini dan akan tembus sampai ke daerah reforestry. Nah, untuk teman laki-laki bisa ini. Ayolah. Nanam pot.